Halo Sport Viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yudianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan melakukan penebaran racun lagi Mamen. Dan racunnya kali ini adalah racun yang keluar dari brandnya tukang racun. Apalagi kalau bukan brandnya Daido Mamen. Oke, jadi sekarang di hadapan saya ini udah ada dua buah reel Daido Cosmic. Nah di studio udah ada dua buah reel Daido Cosmic Mamen. Dan untuk reel Daido Cosmic ini memang termasuk lumayan banyak di request oleh teman-teman untuk dilakukan reviewnya Mamen, dan hari ini akan kita lakukan reviewnya. Tapi sebelum itu lebih baik kita ngopi dulu Mamen, karena hari ini jam 11 malam dan saya masih ngonten buat kejar tayang. Aduh, banyak banget kerjaan di studio saya yang belum selesai Mamen. Jadi kita ngopi dulu aja. Mantap Mamen. Oke. Jadi pertama-tama kita akan lakukan dulu untuk unboxing dan baca-baca spek on the box dari Daido Cosmic ini Mamen. Dan sebelum kita unboxing, kita akan cek dulu untuk fitur-fitur dan juga spesifikasi dari reel Daido Cosmic ini Mamen. Untuk speknya di sini dia menggunakan 7+1 ball bearing, untuk gear rasionya di 5.2/1, kemudian untuk max dragnya di 7 kilo. Ini untuk yang ukuran 1000 Mamen ya. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya di sini dia menggunakan stainless steel ball bearing 360 saltwater protection, di mana untuk reel ini diklaim sudah menggunakan spare part yang lebih tahan terhadap korosi terhadap air laut Mamen. Kemudian ada CNC anodized aluminium spool, lightweight slim knob, kemudian ada power speed 5.2/1 gear ratio, advanced clicker, struktur teknologi, CNC anodized aluminium reel stand, kemudian ada computerized bell arm system, MTD carbon, Maxitune drag system. Jadi untuk karbon pada bagian dragnya itu dia menggunakan Maxitune drag. Kemudian ada brass pinion gear and zinc drive gear. Terus ada carbon twin handle, dan yang terakhir itu ada interchangeable handle Mamen. Dan sekarang saatnya untuk kita unboxing si Daido Cosmic ini. Jadi dalam pembelian untuk si reel Daido Cosmic ini, reel ini dikemas sudah cukup safety Mamen. Di sini udah ada dudukan EVA untuk reelnya ini. Jadi kalau reelnya ini dalam pengiriman dilempar-lempar atau terbanting, itu nggak akan ada masalah Mamen, karena dia udah padat di dalam sini, nggak bisa gerak lagi Mamen. Kecuali kalau reel ini ketimpa ya Mamen ya. Kalau ketimpa barang berat ya kita saya nggak tahu lah gimana jadinya Mamen. Dan dalam pembeliannya ini kita mendapatkan tentunya ada satu buah reel Daido Cosmic Mamen. Ini untuk ukuran 1000. Kemudian di dalamnya sini akan kita cek. Kita dapat peralatan apa aja. Nah, di sini ada single handle-nya untuk secondary handle. Nah, untuk secondary handle-nya ini pun terlihat keren Mamen. Jadi nggak bisa dibilang secondary handle juga ya, karena ini juga tampilannya mewah Mamen. Kemudian ada juga ini untuk handle aslinya Mamen. Nah, ini handle utamanya Mamen. Tuh, ini menggunakan tipe double handle atau handle casting ini Mamen. Kemudian ada AC cap, ada reel stand juga, kemudian ada spare part, clicker wire, terus ada washer untuk bagian clickernya, ada tutup spool cadangan Mamen, kemudian ada stiker dari Daido, dan yang terakhir ada skematik dari reel ini Mamen. Dan udah nggak ada apa-apa lagi dalam boxnya. Jadi dalam pembelian untuk reel ini dapatnya udah seabrek banget Mamen. Belum direview aja udah kelihatan ya bahwa reel ini kayaknya membawa nilai plus yang banyak banget Mamen. Dapat banyak sekali aksesoris di sini. Dan dalam pembeliannya kita ditawarkan dengan 3 macam pilihan size Mamen di ukuran 1000 dengan rasio di PSSW atau rasionya itu di power speed 5.2/1. Kemudian ada juga yang ukuran 2000 dan ukuran 3000 Mamen. Dengan speed itu di HSSW atau High Speed Saltwater, atau bermain di sekitar 6.2/1. Dan yang di tangan saya ini yang ukuran 1000 Mamen, dan ini yang ukuran 2000. Jadi kita akan bahas untuk kedua reel ini Mamen. Oke, pertama-tama kita akan cek fisik dulu untuk si Daido Cosmic ini. Nah, pertama-tama pada bagian bodi, untuk reel ini dia menggunakan bahan RPG 2. Dan untuk RPG 2 ini sih diklaim dari Daido bahwa untuk RPG 2 ini memiliki kekuatan itu 20%, lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan grafit biasa Mamen. Dan untuk tingkat bobotnya itu lebih ringan 40%. Dan untuk
bagian bodinya ini, terutama pada bagian rail armnya, dia menggunakan tipe solid, nggak ada bolongan, mamen. Otomatis di sini akan menambah kekuatan dari rail arm untuk body railnya ini, mamen. Dan di sini untuk tingkat kekakuan rail armnya pada saat kita pasang ke joran dan kita tekan-tekan, ini masih ada pergerakan, mamen. Wajar karena ini belum menggunakan bahan ini ya, belum menggunakan bahan metal ya. Jadi pasti masih akan ada pergerakan, mamen. Nah, kemudian di bagian skrup, untuk seluruh bagian outer bodinya menggunakan skrup bintang semua, mamen. Nih, bagian body bintang semua. Untuk secondary handle-nya pun dia menggunakan bintang di sini. Nih, di bell arm, di cover untuk spring guide, kemudian bell assembly, terus line roller, semuanya udah full bintang, mamen. Pada bagian rotor untuk rail ini, dia menggunakan rotor dari bahan RPG2 juga, mamen. Dan untuk tingkat kekakuannya di sini masih bisa bergerak karena ini belum metal. Tetapi untuk rotornya ini udah lumayan kaku, mamen. Dan di sini untuk jedanya masih ada sedikit spacer, tuh. Nah, dicek, mamen ya, tuh. Nah, masih ada sedikit spacer, mamen. Tapi untuk spacer ini sih belum akan mengganggu mekanisme dari rail ini, mamen. Nah, dan untuk one way-nya di sini dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi. Jadi udah tertutup ya. Untuk keuntungannya yaitu untuk celah air masuk ke dalam rail ini, terutama ke bagian one way sistemnya itu udah lebih diminimalisir lagi, mamen. Karena kalau ada switch-nya itu air akan mudah masuk sih. Kalau ada cipratan dari bawah, dia akan langsung menuju ke bagian one way sistemnya, mamen. Nah, kemudian dalam pembelian rail ini kita mendapatkan dua handle nih. Nah, di sini ada handle secondary-nya. Tuh, untuk handle secondary-nya ini dia menggunakan bahan karbon. Nah, ini juga kelihatan keren, mamen. Premium juga ini kelihatannya. Dan untuk secondary handle-nya ini, tuh, dia belum bisa dibongkar pasang ya. Dia diklem mati. Dan untuk secondary handle-nya ini, kalau kalian mau pakai harus sedikit waspada pada bagian tutup knopnya ini. Ini kalau bisa dikasih lem tembak aja, mamen, di sini. Terus kalian tempel aja. Jadi biar dimatiin aja sekalian, mamen. Jadi untuk tutup knopnya ini nggak ada resiko buat hilang. Karena ini gampang sekali untuk lepas. Tuh, ditoel dikit aja lepas, mamen. Dan kemudian kita juga mendapatkan premier handle-nya, mamen. Nah, di sini untuk handle utamanya dia menggunakan twin handle atau handle casting. Ada double kayak gini, mamen, double handle. Dan di bagian handle-nya ini dia menggunakan bahan karbon juga. Tuh. Kemudian untuk knopnya, ini kayaknya dia menggunakan bahan grafit, mamen. Knopnya ini. Dan di sini dia udah bisa dibongkar pasang sih. Sama seperti si Thalassa ataupun si itu, mamen, Bison apa? Pak Bison lagi. Si Craven sama, mamen. Dan pada bagian ini, dalamnya ini dia tidak menggunakan busing pada bagian bawah, mamen. Jadi dia langsung duduk di sini. Ini jadi porosnya. Dan di bagian sebelahnya ini, sebelah luarnya ini ada busing kayaknya satu sini. Coba saya buka. Nah, ini ada busing metal, mamen. Saran saya sih buat teman-teman, kalau mau main casting, ini bisa diganti ball bearing, mamen. Nah, bisa diganti ball bearing karena untuk resiko dia memakan bagian as handle-nya itu tetap ada, mamen. Jadi lama-lama as handle-nya ini kalau diputar terus, terutama kita main casting kan pasti lempar, tarik, akan beresiko dia memakan di bagian sini, mamen. Nah, jadi nanti lama-lama itu untuk knopnya ini dia bisa miring. Nah, jadi ada baiknya sih diganti pakai ball bearing aja, mamen. Dan kemudian untuk sistem penguncian handle-nya, di sini dia menggunakan tipe screw-in handle, mamen. Dan untuk lock-nya udah quick lock, jadi pada saat dia mantap nih, udah terkunci, langsung ngelock dia, mamen. Untuk secondary handle-nya juga sama, dia menggunakan sistem quick lock juga. Dan di sini untuk kepresisiannya, di sini masih ada sedikit pergerakan, tuh. Tapi ini masih masuk batas normal, wajar. Untuk oblaknya nggak ada oblak, mamen, aman sekali ini, bener-bener nggak ada oblak. Kemudian, nah di sini juga enak, nggak ada space. Ada space-nya, pasti ada space tipis sekali, mamen. Tapi ini presisi, udah presisi. Rotor aman, mamen. Rotornya nggak ada gap-nya, aman. Nggak ada jeda, aman. Ini kalau kita tes. Stop and go, aman juga. Nggak ada gap. Aman, mamen. Enak ini, mamen. Dan untuk handle-nya ini, dia menggunakan tipe interchangeable. Jadi dia bisa dipasang di sebelah kiri railnya. Dan juga dia bisa dipasang di sebelah kanan railnya, mamen.
Dan kemudian dalam pembelian reel ini juga kita mendapatkan satu buah reel stand, mamen. Dan di sini untuk reel standnya ini, kalau yang sering ngikutin channel saya, udah sering ya saya jelaskan fungsi dari reel stand ini, mamen. Tapi buat yang baru join di sini, ini akan saya jelaskan karena untuk reel standnya ini selain buat nambah ketampanan, tapi untuk reel standnya ini juga ada fungsional tersendirinya, mamen. Jadi pada saat kita mancing dan kita mau meletakkan joran ini di tanah, kita letakkan dengan posisi reel standnya ini menghadap ke tanah kayak gini. Nah, jadi dengan posisi kayak gini untuk body reel kita itu tidak akan mengenai tanah, mamen. Buktinya tuh, kita putar, ini masih bisa berputar. Yang buktikan bahwa untuk rotor, body, dan segala macamnya, dia sama sekali tidak menyentuh tanah. Yang menyentuh tanah nanti adalah di bagian reel standnya ini. Nah, ini akan mengurangi damage yang akan terjadi pada saat reel ini kita taruh di tanah. Entahkah dia tergesek batu atau apalah, mamen. Mungkin di karang-karang ya, kalau yang sering mancing di karang. Dia menghindari lecetnya, mamen. Kemudian hal yang kedua adalah kalau di batu atau di pasir itu pasti ada pasir-pasir. Kalau kita letakkan ini nempel, pasti akan ada pasir yang lengket juga di body reel kita. Kalau kita bersihkan, mungkin tidak akan semuanya itu bersih total, mamen. Dan waktu kita pakai ada kemungkinan banget untuk pasir yang menempel tadi, sisa-sisanya itu bisa masuk ke dalam bagian reel ini dan menyebabkan malfungsi. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari reel stand ini, mamen. Nah, kemudian di bagian spool untuk reel ini, dia menggunakan bahan metal, mamen. Dan untuk tipe spoolnya ini, dia menggunakan tipe antara ya, antara reguler dan juga antara deep spool. Jadi dia enggak terlalu dangkal dan juga enggak terlalu dalam. Dan untuk ukuran 2000-nya pun di sini menggunakan tipe yang sama, antara reguler dan juga deep spool, mamen. Tapi di sini emang dia terlihat agak ceper sih untuk ukuran spoolnya ini, mamen. Dan kemudian di sini untuk ukuran 1000 ini akan saya ukur untuk ukuran spoolnya, mamen. Dia menggunakan lebarnya itu ada di 12 mili dan untuk kedalamannya itu ada di sekitar 4,8 lah ini. Dan untuk yang tipe ini ukuran 2000 dia memiliki lebar di 15,35 mm dan untuk kedalamannya itu kurang lebih ada di sekitar 4,5 mm, mamen. Kemudian untuk spoolnya ini dia tentunya udah dilengkapi dengan sistem V-shape pada bagian bibirnya. Kemudian di V-shape-nya ini dia juga udah mendapatkan anodize tambahan, mamen. Ini untuk membuat permukaan pada bagian V-shape-nya ini menjadi lebih halus hingga nanti akan membuat lontaran umpan kita itu, mainline-nya itu untuk gesekannya dia akan menjadi lebih kecil hingga akan menyebabkan mendapatkan longkes yang lebih baik. Kemudian pada bagian tutup spool, nah di sini juga dia udah menggunakan tipe ceper, mamen. Cukup ceper di sini. Di sini juga akan berefek juga, berimbas juga pada setiap teknik lemparan yang kita lakukan, mamen. Nah, kemudian untuk tutup spoolnya di sini pastinya dia udah dilengkapi dengan shield water resistant, mamen. Nah, ini udah ada karet shieldnya, tuh. Dan kemudian untuk spoolnya ini juga udah didukung dengan satu buah spool support dengan ukuran yang cukup besar sini, mamen, gede. Kemudian di bagian drag system dia menggunakan 3 lapisan key washer dan dishwasher berbahan stainless steel. Nah, ini ada 3, mamen. 1, 2, 3. Kemudian untuk drag washernya dia menggunakan 3 buah juga. Ini menggunakan Mahitun karbon dan untuk karbonnya ini menggunakan karbon yang udah premium, mamen. Nah, ini udah masuk ke medium lah, mid end lah, mamen. Ini karbonnya udah bagus. Dan untuk max drag pada reel ini di ukuran 1000 itu dia mencapai di sekitar 7 kg, mamen. Dan untuk ukuran 2000-nya itu dia max drag-nya itu kurang lebih ada di sekitar 9 kg. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal, mamen. Dan untuk ukuran bell wire-nya ini cukup tebal untuk sebuah ukuran 1000. Bell wire-nya ini menggunakan sistem 2 piece, ini masih ada sambungan. Dan untuk bell wire-nya ini dia menggunakan model tekukan. Ini agak tekukan, dia agak menekuk ke depan, mamen. Nah, jadi fungsinya pada saat bell arm-nya ini terbuka, bell wire-nya ini dia memiliki bukaan yang besar, sudut yang besar sehingga tidak akan mengganggu keluarnya mainline nanti pada saat keluar dari spool, mamen. Kemudian di bagian bell arm untuk reel ini dia menggunakan bahan grafit dan untuk bell assembly-nya di sini dia menggunakan bahan metal, mamen, seperti biasa yang juga sekaligus berfungsi sebagai rotor balance pada saat rotornya berputar. Dan sekarang kita akan mulai untuk melakukan beberapa tes sederhana aja terhadap mekanisme dasar yang dihadirkan oleh si reel Daido Cosmic ini. Pertama-tama pada bagian rasio untuk rasio reel ini di ukuran 1000 menggunakan rasio 5.2:1. Nah, di sini akan langsung kita cek, mamen. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2:1. Kemudian untuk size 2000-nya dia ada di 6.2:1, mamen.
Kita akan tes juga, kita akan mulai dari sudut sini, mamen. Nih, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget juga untuk rasionya itu di 6.2 berbanding 1. Kemudian untuk retrieve. Nah, untuk di rasio 6 ini, dia mempunyai karakter retrieve yang sama dengan karakter retrieve sebuah reel low end dengan rasio 6, mamen. Untuk angkatan awalnya dia agak sedikit berat. Tapi kalau udah muter dia udah ringan, udah lancar, mamen. Kemudian untuk crank feel di sini yang saya rasain, untuk semutnya dapat, mamen. Untuk guardnya itu tipis banget, tetap ada, tapi tipis banget, mamen. Enggak terlalu berasa. Kemudian untuk balancing ini udah cakep banget balancingnya, mamen. Perputaran rotornya itu udah sangat balance banget. Nah, kemudian untuk ukuran 1000-nya ini, untuk putarannya dia pasti lebih ringan. Untuk crank feel-nya smoothnya lebih enak. Kemudian untuk guardnya tetap ada juga tipis, mamen. Kemudian untuk perputaran rotor di sini pun kalau kosong udah balance juga ini, mamen. Udah enak juga, mamen. Kemudian di bagian spring guide untuk reel ini tentunya dia udah menggunakan bahan metal, mamen. Nah, itu udah kelihatan banget untuk spring guide-nya. Untuk kinerja bel automatic-nya di sini terasa ringan, dan juga untuk tendangan baliknya ini terasa empuk, mamen. Enak untuk bel automatic yang ukuran 1000 ini, dan untuk ukuran 2000 saya akan coba juga. Untuk kerja belnya ini standar, nggak terlalu ringan, nggak terlalu keras, mamen. Untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa standar aja di sini. Kemudian di bagian spool capacity-nya di sini akan saya bacain. Pertama-tama untuk size 1000, jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,18 mm masuk 220 meter, 0,20 mm 190 meter, dan 0,25 mm itu masuk 120 meter. Dan untuk size yang 2000 di sini saya berhasil memasukkan PE sepanjang 120 meter yang berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5. Dan di sini untuk hasil spoolingnya di sini rata, mamen, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi, mamen. Kemudian untuk ukuran 2000, 0,18 mm 380 meter, 0,20 mm 315 meter, dan 0,25 mm itu masuk 200 meter. Dan untuk yang ukuran 2000 di sini saya berhasil memasukkan 120 meter PE berukuran 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5. Dan di sini untuk hasil spoolingnya ini rata, mamen, tidak ada penumpukan. Kemudian untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat sangat rapi, mamen. Di bagian clicker untuk reel ini dia menggunakan clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker, dan di sini untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang bulat, mamen. Dan sekaligus saya akan update hari ini ya. Kemarin juga sempat ada yang bertanya kepada saya tentang clickernya ini. Untuk clickernya ini biasanya di ukuran 1000 itu dia memang terpasang terbalik kayak gini, mamen. Tuh. Dia memang terbalik, dan untuk ukuran 2000 ke atas itu biasanya dia akan kayak gini ya, menghadap ke atas untuk wire-nya ini. Kalau 1000 dia menghadap ke bawah wire-nya ini. Untuk housing clicker di sini dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya, mamen. Kemudian di bagian drag clickernya ini kalau saya putar dengan tension kosong, mamen, di sini untuk feel tekanan clicker wire-nya itu agak berasa, tapi enggak keras-keras amat, standar aja, mamen. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan oleh si Daido Cosmic ini terdengar cukup nyaring, mamen. Jadi kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10, saya bisa kasih nilai di sekitar 7,5. Jadi sekarang kita dengar dulu untuk drag clicker yang dihasilkan oleh si reel Daido Cosmic ini. Pada bagian line roller untuk reel ini menggunakan bahan brass, mamen, dan di bagian line rollernya ini dia disupport dengan menggunakan di sini ada satu buah ball bearing. Nah, kemudian ada bushing juga nih. Ini ball bearingnya, mamen. Kemudian untuk bushingnya ini ada 2. Nah, ini dia. Tuh. Bushingnya menggunakan bahan brass, mamen. Dan untuk kerja line rollernya di sini sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik, mamen. Dan kemudian untuk si reel Daido Cosmic ini tentunya dia sudah dilabeli dengan label SW, mamen. Yang pastinya untuk reel ini udah terdapat pertahanan airnya atau shield water resistance-nya ada di beberapa titik, mamen. Pertama-tama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian atas spool support. Nah, jadi untuk spoolnya ini udah tercover dari atas dan juga dari bawah, mamen. Karena di sini juga udah ada seal-nya. Kemudian di sini di bagian rotor nut juga ada seal water resistant. Kemudian di bagian sambungan handle, nah ini ada
Di bagian reel stand juga ada, dan di bagian AC cap-nya di sini juga udah ada shield water resistant, men. Untuk berat reel Daido Cosmic berukuran 1000, yaitu ada di 242 gram. Dan untuk ukuran 1000, mode paling ringan tanpa menggunakan double handle ataupun reel stand itu ada di 228 gram. Dan untuk reel Daido Cosmic berukuran 2000 full aksesoris ada di 274 gram. Dan untuk versi paling ringannya di ukuran 2000 tanpa double handle dan juga tanpa reel stand ada di 261 gram. Nah, oke, men, jadi untuk si reel Daido Cosmic ini sendiri sebenarnya ini untuk konsepnya sih sama aja ya, seperti kayak si Daido Craven, Daido Thalassa, Daido Bison, kemudian Daido Baratos yang baru-baru ini keluar, men. Dan sekarang keluar lagi untuk variannya si Daido Cosmic yang mengusung warna ungu dengan glittering. Jadi kayaknya kesannya itu dia kayak lagi di luar angkasa, men. Kayak semacam aurora gitu. Dan untuk warna ungunya pun di sini dia menggunakan warna yang kayak bunglon gitu, men. Jadi ada perpaduan refleksi antara warna biru dan warna ungu ditambah dengan glittering. Jadi kayak bintang-bintang yang bergemerlapan lah di angkasa, men. Mirip kayak background di belakang saya ini, men. Dan secara keseluruhan sih untuk mekanismenya sebenarnya untuk reel ini walaupun dia memiliki rasio yang berbeda-beda ya, kayak misalnya di Craven 6.2, di Bison itu di 7.2, kemudian juga ada yang di PSSW untuk Baratos di 47 ya, 47 kalau saya nggak salah itu, 47. Sebenarnya kalau untuk spare partnya ini kita gonta-ganti, men. Yang penting dalam kategori, dalam catatan size-nya harus sama, bro. Spare partnya kita ganti dari reel satu ke reel yang lain, itu sebenarnya compatible semua. Karena pada dasarnya untuk molding, pada bagian body, pada bagian rotor, one way, itu semua sama, men. Tinggal settingan untuk drive gearnya aja lah. Kita tinggal mau pilih itu drive gearnya, settingannya dia mau main di mana nih? Di rasio 5, atau main di rasio 6, atau main di rasio 7. Tapi untuk ukurannya itu semua sama, men. Makanya saya bilang ini merupakan satu konsep dengan reel-reel yang saya sebutkan tadi, men. Dan buat teman-teman semua mungkin yang bertanya, untuk reel si Daido Cosmic ini enak digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Yang pasti itu, men, untuk mancing casting, karena memang reel ini didesain dan dikeluarkan untuk bermain di kelas casting, ini oke sekali. Kemudian selain daripada itu, kalian untuk bermain di kelas turnamen, Galatama, Kolaman, Nyimas, ini juga sangat cocok banget, men. Kemudian untuk PE di ukuran 1000 ini kalian bisa isi PE mulai dari PE 0,6, 0,8, 1, 1,5 udah oke banget. Kemudian untuk di ukuran 2000 ini kalian bisa isi PE mulai dari PE 0,8, 1 sampai ke PE 2, saya rasa ini masih oke banget lah. Dan untuk joran di ukuran 1000 kalian bisa gunakan joran di 26 LB sampai ke sekitar 410 LB. Kemudian untuk ukuran 2000 ini kalian bisa gunakan di 410 LB hingga ke 1020. Ini masih masuk banget, men. Dan untuk spot tentunya untuk reel ini sudah mendukung banget untuk diajak bermain di saltwater dan freshwater, men. Jadi udah libas habis semua. Dan untuk harga si Daido Cosmic ini dibanderol di range harga kurang lebih di sekitar 500 hingga ke 550-an ribu, men. Dan untuk link pembelian mungkin kalian yang berminat untuk membeli reel ini, kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ juga udah ada linknya, ataupun di video ini juga udah ada linknya. Oke, men. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Secara keseluruhan untuk si reel Daido Cosmic ini, menimbang bahwa kita udah beberapa kali untuk bongkar-bongkar dari reel-reel pendahulunya seperti Craven dan lain-lain, saya rasa untuk reel ini masuk di kelas worth it lah, men. Di kelas 500.000 itu udah worth it banget sesuai dengan apa yang kita dapat. Dan kemudian untuk after sale-nya pun bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya rasa untuk reel ini worth it lah untuk dibeli. Oke, men. Jadi sampai di sini dulu ya untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi, dalam lensa.